Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada upah ketika kita ini sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah nyanyi, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Seringkali kita ini pinter nyanyi loh. Ya, tapi ketika melakukan tuh enggak gampang. Memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Yang namanya memberi itu susah atau susah, saudara? Halo? Ya, kalau sudah dengar kata memberi itu seneng enggak? Insya Allah ya. Saudara baca bersama yuk. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, saudara. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, judul perikopnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau sudah Alkitab yang ngomong percaya saja, itu pasti benar. Amin. Nah, baca bersama ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini bukan bicara soal memberi talenta, memberi karya. Nggak, ini bicara soal uang. 1 Korintus pasal 9 ini, 2 Korintus 9 ini bicara tentang uang. Karena kalau saudara baca dari ayat yang pertama, judul perikopnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Yerusalem itu rumah Tuhan. Ya. Dikatakan di sana ini soal uang, Rasul Paulus bicara. Dan dia bilang begini, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi kalau kita maunya menuai, menabur, ampuni mereka Tuhan. Karena mereka pura-pura tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, itu orang Kristen. Kita pengennya menuainya banyak. Ya, tapi kalau bisa menaburnya dikit aja lah ya, enggak usah banyak-banyak lah ya. Jadi kita rubah ayat ini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai pret. Ya, Alkitab itu ya dan amin, jangan dirubah-rubah. Ya, udah gitu nyanyinya. Kalau kasih kolektor nih di gereja-gereja sana, bukan di sini ya. Persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit ngomong apa? Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kalau saya jadi malaikat ya saya turunkan kilat petir halilintar menyambar-nyambar. Dibalas sama malaikat nih, berkat yang ku beri sekali, kiranya engkau terimalah dengan. Mau enggak? Enggak mau. Ayat ini berkata, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, untuk memberi dengan sukacita, kita harus punya pemahaman yang benar dulu tentang uang. Selama kita pemahamannya tentang uang itu salah, maka kita nggak mungkin akan bisa menabur dengan sukacita. Apalagi menaburnya banyak. Nggak mungkin. Yesus berkata begini, buka bersama Matius pasal yang ke-6.
ayat yang ke-21. Matius 6 ayat 21 berkata begini saudara. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga. Amin apa amin? Mau pendeta, mau jemaat, siapapun, ini pasti memang benar. Contoh, saudara simpan di kamar perhiasan, cincin, jam, uang. Saudara pergi, lupa kunci kamar, balik enggak? Itu berarti hatimu ada di sana toh. Itu semua begitu. Tapi Yesus mengajarkan di Matius 6 ini, karena itu taburlah bagimu harta di sorga. Supaya ketika hartamu ada di sorga, hatimu juga di sorga. Kalau Tuhan yang kasih nasihat itu benar saudara. Kalau kita nggak belajar, maka kita terjerumus. Karena uang ini sensitif. Uang ini bisa bikin orang gila. Uang itu dapat melakukan segala hal pada manusia. Ya. Tapi kan uang nggak dibawa mati, Bu. Iya, tapi nggak ada uang bawaannya. Uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang bawaannya mau mati. Bahkan banyak orang bunuh orang karena uang. Ya. Tapi kan segala-galanya, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Hati-hati saudara. Ke toilet aja pakai uang. Ya, saya pernah di toilet umum saudara, tulisannya buang air kecil 1.500, air besar 2.000. Ada orang keluar dia kasih 2.000, bang saya tadi buang air kecil nih uangnya 2.000, nggak ada kembalian nih mas. Ya udah kalau gitu saya buang air besar aja ya. Sayang loh 500. Walaupun nggak kebelet dipaksain. Kenapa? Karena udah bayar 2.000, enak aja lu. Nggak kembali lagi, nggak ada kembaliannya. Uang itu bagi sebagian orang memang, waduh, orang bisa buta rasa, buta hati. Berapa banyak keluarga yang hancur karena berebut uang. Ya, makanya dibilang gini, kalau ada keluarga yang sudah menikah masih akur, itu fix orang tuanya nggak ada warisan. Ya kan, kalau ada warisan tuh pasti udah kacau balau, itu berantem sudah. Uang bahaya loh. Makanya Yesus berkata begini, ayat 24-nya, coba kita lihat ayat 24 Matius 6 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan Mammon. Uang ini sangat berbahaya, sensitif. Kenapa saudara? Orang di dunia ini kalau tidak cari Tuhan, pasti cari uang. Cuma itu tujuan orang hidup di dunia ini. Kalau nggak cari Tuhan, cari uang. Makanya sangat bahaya. Tuhan bilang kamu nggak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi uang. Pilih salah satu. Bisa jadi Anda duduk di gereja, tapi hatimu di uang. Ya, makanya kalau kolektor, kadang-kadang orang tuh datang pakai tas Dior, Hermes, kolektornya nggak sebanding gitu ya sama kolektornya. Jujur saudara, saya ini bukan gembala, jadi saya aman aja khotbah begini ya Pak ya. Kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan malah. Kalau nggak tersinggung tuh kebangetan. Bener saudara, kadang nggak sesuai gitu. Tasnya Dior, ya LV, ya kolektor, nggak malu sama setan. Ya, bertobat loh. Lo kita jujur loh saudara. Kalau kita tidak lulus dalam hal uang, kita tidak mungkin bisa melakukan menabur dengan sukacita, itu tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Waktu kita mencintai diri lebih dari semuanya, uang itu kita pakai, kita simpen. Ya, hati kita terikat pada uang itu nggak mudah saudara. Saya ini bukan hanya berkhotbah loh. Saya melakukan firman Tuhan.
Makanya saya bisa ngomong. Waktu saya masih miskin dulu, bayangkan tinggal punya uang 50 ribu. 23 tahun yang lalu, anak saya pertama masih bayi. Tukang jual soto samping gereja datang ke rumah, pinjam uang. Mau ke puskesmas, anaknya demam. Pinjamnya berapa? 50 ribu kok, yo tahu uang saya tinggal 50 loh. Orang yang kira-kira pinjam 25 gitu biar bisa bagi dua toh. Suami saya masuk di kamar, saya itu loh ada tukang jual soto, dia agama seberang lagi, bukan agama kita. Dia mau pinjam uang berapa? 50 ribu. Lah suami saya ini cari aman, aku terserah kue loh. Supaya besok kalau saya ngamuk, dia aman, kan kau yang kasih. Biasa bapak-bapak itu begitu, dia cari aman. Ya, aku terserah kue loh. Uang kita tinggal 50, orang pinjam 50. Nek kue kasih lo. Nek enggak, ya enggak. Berarti kalau saya sudah ambil keputusan, besok kan saya harus diam, karena saya yang putuskan. Saya tuh bingung waktu itu. Tuhan, gimana ya besok anak saya susunya habis lagi. Tiba-tiba ayat muncul. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Saya bilang sama suami, kasih aja, kasih. Anaknya lebih butuh dari kita karena dia demam. Kalau nggak dibawa ke rumah sakit malam ini mati. Ya, kita besok nggak ada duit masih bisa hidup, nggak mati. Itu Tuhan uji saudara hati kita. Tapi saudara nggak bisa habis gajian 10 juta besok ke mall Plaza Indonesia belanja, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Itu kau mencobai Tuhan itu. Ya, kalau nggak bisa bayar kos-kosan, nggak bisa beli beras, itu salahmu sendiri ya. Jangan pakai ayat sembarangan. Ya, harus pakai ayat itu pada tempatnya. Selingkuh, kan dia janda. Alkitab bilang harus mengasihi janda-janda. Kau mengasihi janda tua itu ibadah. Kau kasih janda muda itu nafsu. Sembarangan ini orang Kristen ini kalau pakai ayat. Ya, lalu saudara, ketika kami mulai diberkati, naik takarannya tuh. Dulu uangnya pas-pasan, suruh kasih semua segitu, hatinya siap. Tuhan uji lagi, dikasih berkat lebih. Ya puji Tuhan ya. Berkati ada gereja mau bangun, kasih 50 juta, nyumbang 100 juta, biasa aja. Karena berkatnya udah nambah. Tiba-tiba Tuhan suruh beliin mobil pendeta 425 juta. Waduh, tengking dulu dalam nama Yesus. Setan ini. Setan. Ya. Nah bener lama saya bergumul di hati saudara. Sampai akhirnya saya bilang ini Tuhan firman-Mu berkata istri tunduklah pada suami. Saya tanya suami saya, kalau dia kasih berarti ini dari Tuhan, kalau tidak berarti dari setan. Karena saya sudah tahu suami saya pasti tidak kasih. Suami saya ini bukan pelit, perhitungan. Ya, dia tuh kalau saya mulai nabur agak banyak dia, enggak usah banyak-banyak loh. Saya bilang Tuhan yang suruh. Ya wis terserah. Jadi saya pikir kalau 425 juta pasti enggak lah ya. Saya tanya dia, Tuhan suruh loh kita beli mobil buat pendeta, itu saya dapat nih berbulan-bulan, saya sudah uji di hati. Menurutmu gimana? Dia diam. Kenapa kamu diam? Dia bilang, udah dari 6 bulan lalu Tuhan suruh saya. Saya bilang, oh ternyata karena kau tuli. Saudara saya mau tanya loh, saudara yang pengusaha di sini yang lebih kaya dari saya, ya, uang 425 juta itu banyak nggak? Ada di sini pengusaha yang sudah pernah disuruh Tuhan beliin mobil buat pendeta? Ada? Angkat tangan tolong, saya kasih sepeda di bawah. Maaf ya, saudara, kami ini bukan orang kaya yang punya puluhan miliar di rekening, enggak. Kenapa saya bilang saya bukan teori, tapi kita belajar taat sama suara Tuhan. Waktu Tuhan percayakan kita lebih, ya takarannya kan harus lebih juga.
Ketika saya akhirnya deal dengan suami, oke ya deal ya, kita keluarin uang 425 juta deal untuk beliin mobil, oke deal. Ketika kami mau bertindak ketemu pengusaha, ya saat itu juga saya lagi ngobrol, kita kesaksian, Pak, lucu Tuhan itu gini-gini. Dia bilang begini, saya malu loh ibu, saya ini pengusaha loh. Kalau pengusaha beli mobil buat pendeta itu biasa. Lah kalau pendeta beli mobil buat pendeta itu agak lain. Tapi akhirnya dia bilang, ya udah saya tombok separuh ya, jadi kita paruhan ya. Loh Tuhan tuh kadang hanya menguji kan, hatimu tuh siap nggak 425 juta. Waktu kita ngomong siap, Tuhan juga tahulah batasannya. Cuma akhirnya keluarnya cuma 200 lebih. Kita paruhan berdua, saudara. Makin kesini. Waktu saya bangun sekolah misi itu, Tuhan kasih visi. Saya sama suami waktu itu kami dapat penghasilan dari YouTube, saudara. Saya bilang, kita taruh berapa ini untuk modal buah sulung awal kita taburannya buat sekolah misi. Kami berani, kita taruh 2 miliar ya. Saya mau tantang pengusaha di sini yang kaya. Berani nggak taruh 2M untuk sesuatu yang tidak menghasilkan secara mata? Saya ketemu beberapa pengusaha yang kaya raya ya. Mereka bilang, Bu, saya nggak berani loh, Bu. Saya nggak berani, Bu. 2M itu uang banyak loh. Saya bilang, saya juga nggak punya 30M, 20M, terus saya kasih 2M, nggak loh. Masih pas-pasan waktu itu kami dapat dari YouTube. Tapi saya belajar. Ketika kami rela, saudara, lalu dihitung semuanya hampir 4M pembangunannya. Saya bilang sama suami, cuma 2M jadi 4M gimana ya? Sudahlah gampang, nanti taruh nomor rekening aja di YouTube. Ya nanti saya bilang, saudara yang mau menabur ya, ini ada QRIS, ada nomor rekening, ada ini, silakan menabur. Waktu sudah mau ditayangkan, saya berdoa, Tuhan bilang, ya silakan kamu taruh nomor rekening itu. Kamu akan dapat lebih dari yang kamu butuhkan. Tapi aku tidak ikut bekerja. Karena kamu sama seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang, bukan karena kekuatan pasukannya, tapi karena kuasaku. Saya bilang sama suami, kita dari awal pelayanan di YouTube sudah komitmen tidak taruh nomor rekening di layar. Jangan kita hianati Tuhan. Buat apa kita dapat uang banyak, kita bangun gedung mewah, tapi kalau Tuhan tidak di dalamnya, buat apa? Kita kembali lagi, gak jadi taruh, saudara. Kita jalan dengan iman. Bulan Juli ini selesai angkatan yang ketiga, mulai lagi angkatan yang keempat. Lulusannya sudah ada di pedalaman Kalimantan, jadi guru agama Kristen, buka perintisan gereja tersebar di daerah-daerah. Sesuatu yang kelihatannya nggak ada untungnya. Uang 2M kan saya bisa pakai, itu buat beli hairnya dapat 2 ya, yang 1M ya. Tapi buat apa? Cuma kau tenteng-tenteng di tangan begini tuh nanti jadi saksimu nanti di neraka. Kepahitan sama saya, silahkan. Emang gue pikirin, saya cuma mau kasih tahu sama saudara, bijaksana dengan uang. Ya, kalau kau tidak bijaksana, saudara, hidup ini bukan cuma sekarang ini. Kita ngikuti kedagingan, tidak akan ada selesainya. Lihat pekerjaan Tuhan, orang Kristen tuh banyak yang pelit. Ya, nggak dukung gereja, nggak dukung misi. Kita kalah loh, saudara. Sekarang kota-kota yang dulunya mayoritas sudah tidak ada. Kenapa pekabaran Injil nggak ada yang dukung? Orang Kristen sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri, nggak lihat pekerjaan Tuhan, makin pelit. Ingat loh, kita punya jaminan. Tuhan bilang, ya kalau kita mau setia, jangan mengabdi pada 2 tuan. Makanya saya bilang, saya berkhotbah bukan cuma teori, saya nih melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan saya melihat sampai hari ini kami nggak tambah miskin. Ya, Tuhan cukupkan semua. Ya, saya tidak pernah meminta, tidak pernah pakai proposal.
Tapi Tuhan kasih apa yang kita butuhkan. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke kota Palu, saya ajak suami saya, aku mau ngajak kamu pergi ke tempat kosku dulu waktu aku diusir dari rumah. Biar kamu lihat, aku kalau sore nangis sendiri di depan situ, kadang gak ada makanan. Maksudnya biar suami saya sedih begitu. Kami pergi ke tempat kos-kosan itu, dia bilang, oh ini ya, iya ini rumahnya dulu saya di sini. Waktu saya ikut Yesus diusir dari rumah, saya tinggal di sini. Kadang gak makan, kadang saya nangis, saya doa kadang di ruang tamunya situ. Tiba-tiba lagi ngomong begitu, Tuhan taruh di hati, buka pelayanan di kota Palu ini. Karena dulu Tuhan banyak berbicara sama saya di kota Palu itu. Lalu saya bilang sama suami, kita cari rumah-rumah bekas-bekas, kita bikin satu pos pelayanan di Palu yuk, apa yang kita bisa buat, apa yang Tuhan taruh di hati. Iya. Yaudah nanti ya kita cari. Saya baru titip beberapa teman, kalau ada rumah-rumah yang dijual murah-murah kasih tahu kita ya. Pulang ke Jakarta, berapa minggu kemudian ada orang WA, Bu, saya punya rumah di Palu. Itu rumah saya dan suami tidak mau jual, kami mau kasih itu untuk pelayanan. Sudah puluhan tahun Bu, tapi saya nggak srek-srek tiap kali ketemu orang, ketemu pendeta, nggak srek. Saya baru nemuin channel ibu itu 2 minggu lalu. Saya juga nggak cerita saya baru kali ini bersaksi tentang Palu. Dia juga nggak tahu apa-apa. Saya dengar khotbah ibu 2 minggu ini, saya dijamah Tuhan, dan kayaknya Tuhan tuh suruh saya kasih rumah itu ke ibu. Bisa nggak kita ketemu Bu? Ya, saya kan nggak kenal orangnya. Yaudah kita ketemu saudara di Pondok Indah waktu itu. Ketemu udah bawa sertifikat sama PBB. Bu ini ya bawa pulang aja dulu. Nggak kayak gini Bu. Kita kan harus ketemu di notaris, harus tanda tangan, harus gini. Nggak, Ibu bawa aja dulu. Soalnya saya waktu ngomong mau kasih Ibu, waduh setan mencobai, orang telepon terus mau beli rumah itu. Jadi saya takut tergoda. Ya udah kalau memang Ibu maunya begitu. Dari tahun lalu saya baru pulang 2 bulan lalu itu ke Palu, baru tanda tangan di notaris. Ini lagi renovasi. Tuhan taruh di hati kami untuk buka LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi mereka nggak dapat kesempatan untuk meningkatkan keahlian mereka karena mungkin terbatas, nggak punya uang, nggak bisa lanjut kuliah. Jadi kita akan bikin lembaga pendidikan kerja itu gratis. Ngajari mereka bikin kue, ngajari mereka potong rambut, bikin kopi, nanti pijat refleksi. Setelah itu mereka bisa cari pekerjaan. Kalau kita bisa salurkan, kita bisa salurkan. Dan Tuhan tuh bekerja begitu aja saudara, terbuka semua. Saya sangat percaya waktu kita punya hati Tuhan, kita rindu mengalir bersama Tuhan. Dengan apa dulu yang kita punya, nggak usah, saya kan nggak punya uang, ya udah bikin proposal ya. Saya paling anti kalau pendeta tuh pakai proposal. Kau seperti orang nggak ada Tuhan, belum aja dia taruh tuh kotak kolektor di persimpangan jalan. Di lampu merah, minta uang, bangun gereja. Kalau engkau punya Tuhan, Tuhanmu tuh hidup loh. Amin. Tapi Tuhan mau lihat kita dulu nih mau berkorban enggak? Ya. Saudara, ayo kita mulai terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang menabur dengan sukacita itu akan diberkati Tuhan. Tapi kalau uang itu kita anggap punya kita juga butuh, ingat loh. Jangan pikir kita dapat uang itu karena kekuatan kita, saudara. Kesehatan yang kau punya hari ini itu juga dari Tuhan. Ya, kalau kita tahan, kita pelit, bocornya itu belalang pelahap. Ya mungkin kita masuk rumah sakit. Ya saya kadang ketemu orang kaya bangga loh. Bu, saya tuh kemarin berobat habis 1 M loh. Terus lo bangga gitu? 1 M itu buat bangun gereja di daerah udah jadi 10, saudara. Ya, ayo kita mulai buka hati kita. Kita lihat bersama saudara di Lukas pasal yang Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38, firman Tuhan berkata,
Lukas 6 ayat 38, 1, 2, 3, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, Tuhan melihat hati kita. Waktu saya operasi batu ginjal kemarin, saudara, kan habisnya ratusan juta. Saya bilang sama suami saya, aku ndak rela loh uang segitu tuh buat bayar rumah sakit. Suami saya bilang, ya udahlah, itu kalau kita sumbang buat pendeta di desa, bangun pastori, bangun gereja, itu lumayan. Sudahlah, kata suami saya, kamu tuh harusnya bersyukur kita ada uang pas kamu sakit. Coba kalau nggak ada duit. Tapi saya ndak rela. Akhirnya keluar tuh, begitu keluar di rumah berapa hari, ada ibu-ibu, Bu, saya dengar ibu masuk rumah sakit. Iya, tapi udah keluar dari rumah, Bu, sekarang. Oh gitu ya, terus berapa, Bu, gini. Tapi sudah oke, semua aman, Bu. Terima kasih perhatiannya, iya. Tiba-tiba dia kirim bukti transfer, diganti, saudara, sama Tuhan. Waktu kita ini bijaksana mengelola keuangan kita, Tuhan tuh nggak biarkan loh. Ya, karena dia tahu kita ini menjadi hamba yang dapat dipercaya. Tuhan bilang takaran yang kau pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Engkau akan diberi suatu takaran yang baik, dipadatkan. Saudara pernah beli beras, lihat orang beli beras, dipadatkan itu, lalu digoyang-goyang dan sampai tumpah keluar. Ya, kalau sekarang kita beli beras, berasnya di bawah itu sudah diangkat begini, saudara. Ya, jadi tetap kurang, tapi Tuhan nggak pernah salah menakar. Ya, waktu kita setia, ya, lihat pekerjaan Tuhan. Saya bukan gembala, tapi saya tahu pengeluaran setiap ibadah itu tidak sedikit. Ya, saudara, saya tuh sebulan sekali aja di Citycon itu. Kalau kita bayar sewa gedung, saya bilang sama suami, waduh, untung ya kita nggak bayar sewa gedung ya. Kita cuman kasih buat listrik, buat keamanan, buat ini. Tuh kolektor nggak cukup, saudara, buat bayar pemain musik. Ya nggak apa-apa lah, saya curhat, saya bukan gembala kok. Dan saya cuma mau bilang, ayo orang Kristen, kita kadang-kadang untuk menabur, untuk pekerjaan Tuhan, itu sulit bagi kita. Ya, tapi untuk hal-hal yang lain kita rela. Saya bilang sama suami, untung kita dikasih gratis ya gedung ini. Kalau kita sewa, ndak bisa loh kita. Ternyata pengeluaran setiap kali ibadah itu besar, saudara. Ya, udah gitu orang Kristen ngomong, saya kalau ngasih enak banget, nanti tutup pendeta jadi kaya. Fred. Ya, emang ngasihnya berapa mau harap pendeta jadi kaya loh. Orang-orang yang ngomong gitu biasa nggak pernah nabur itu, saudara. Saya bicara dari mimbar ini karena saya melakukan firman Tuhan. Ya, saya nggak pernah minta-minta dari jemaat. Hidup saya dicukupi oleh Tuhan. Ya, ada orang yang bilang itu Bu Dewi bangun sekolah ada donatur dari Amerika, dari Belanda, pret. Tidak ada satupun donatur. Donatur kita tuh Tuhan Yesus. Saya tidak perlu menyembah satu orang yang ngasih kita duit banyak ratusan juta. No, saudara. Ya, Tuhan yang cukupi kebutuhan kami. Sampai hari ini sekolah misi jalan mau masuk angkatan keempat, tidak ada donatur tetap. Yang ngasih ratusan juta, saya dengar di luar orang, itu Debbie Basir donaturnya dari Belanda, dari Amerika, dari Kanada. Saya bilang pret. Iya, donatur saya itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan membuktikan sampai hari ini tidak pernah kami berkekurangan. Tidak pernah pakai proposal. Karena Tuhan mencukupi. Saya cuma mau bilang, ayo saudara. Ya. Dan banyak orang sekarang tertipu. Saya baru dengar nih dari Jawa Tengah, saudara. Baru ini kejadian. Ada orang datang, masuknya ke gereja-gereja. Banyak korbannya itu orang Kristen yang bodoh-bodoh dan pendeta yang bodoh-bodoh juga. Kena, saudara, 1M, 500 juta. Orang itu datang ngaku-ngaku dia punya banyak perusahaan. Lalu dia tawari, kamu mau saham nggak di perusahaan saya? Pertama dia datang sebagai donatur, nyumbang-nyumbang gereja, hati-hati. Pengajarannya sangat sesat, di YouTube ada.
Dia bilang begini, saudara nggak perlu minta-minta uang sama Tuhan. Karena uang itu Tuhan sudah ciptakan. Tapi sekarang uangmu itu masih ada di dompet-dompetnya orang. Masih ada di bank. Jadi caranya begini, kalau minta uang, pegang uang ratusan ribu nih. Hai uang. Benar saudara, ada di YouTube. Hai uang, ajak teman-temanmu yang ada di dompet-dompetnya orang, yang ada di bank-bank, datang kepadaku, datang uang dalam nama Yesus. Tuyul dengar, tuyul bilang, langkahi dulu mayatku. Tuyul bilang, aku aja kerja ya untuk nyuri duit, kok kamu enak cuma manggil-manggil hai uang, pret. Ya kata tuyul, aku aja kerja kok manggil-manggil itu uang. Sebulan 2 bulan dia ngasih uang ke orang-orang. Sekarang orangnya menghilang. Beberapa korbannya tanya saya, Bu Debbie bagaimana ya uang saya 1M. Saya bilang panggil, hai orang kirim uangku, bret. Tapi biasanya orang-orang yang kena tipu begitu memang orang-orang pelit juga sih, yang gak pernah menabur. Makanya pelit, makanya kena tipu uangnya. Kalau orang-orang rajin menabur tidak bakalan kena tipu karena dia nggak silau. Saya ditelepon, halo ini dengan Ibu Debbie Basir. Iya selamat ibu dapat undian 50 juta. Jadi syaratnya begini mas, saya ini kan sudah banyak uang sekarang. Terus buat masnya saja uangnya. Ibu rela sekali, ambil aja mas. Ya, saya kasih buat mas, nggak usah minta-minta KTP saya, minta ini nggak usah, buat masnya aja. Bener Bu, serius? Iya serius, langsung putus teleponnya. Jangan tergiur. Alkitab bilang orang yang ingin cepat kaya pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayo saudara kita berdoa hari ini. Jangan sampai saat kita mati, kita udah dipercayakan uang banyak tapi kita nggak bikin apa-apa di hidup ini. Saya baru baca berita tadi lewat di IG saya. Artis 2024 kemarin meninggal jatuh dari lantai 3. Kekayaannya belum sempat diwariskan dan dia belum menikah. Bayangkan loh uang sebanyak itu saudara, nggak diatur. Waktu dia masih hidup juga dia nggak atur itu buat apa. Selama kau hidup apa yang akan menjadi ya bekal kita menghadap Tuhan. Ya akan Tuhan tanya loh saudara. Buat apa uang yang kau pakai di dunia? Kita berdoa, Tuhan bilang biarlah ya Kak berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, tumpah. Keluar itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kita lihat zaman semakin tidak menentu. Dan Alkitab menjamin orang-orang yang menabur dengan sukacita, mereka akan dipelihara Tuhan. Saya nggak usah kasih contoh orang lain. Ini loh contohnya ini nih. Saya dan suami ini siapa? Dari nol, dari minus, nggak ada apa-apanya. Tuhan angkat dengan caranya yang ajaib. Ya, yang kita nggak pernah bisa pikir dengan ya cara pikir manusia, dengan logika, dengan otak apapun nggak bisa, saudara. Itu Tuhan. Ya, Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang dalam hidup kita. Saya pengen kita kembali. Kenapa, saudara? Kita harus belajar sungguh-sungguh ya untuk menabur. Dikatakan begini, ayat yang ke-2 Korintus 9 ayat 8 kita baca bersama. 2 Korintus 9 tadi balik ayat yang ke-8. Ya, dikatakan firman Tuhan begini, 2 Korintus 9 ayat 8 dan baca bersama. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ingat yang masuk neraka itu bukan cuma orang berzina. Bukan cuma lesbi, homo, bukan cuma orang yang selingkuh, orang yang kepahitan. No, Alkitab bilang orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bilang kanan kirimu, jangan pelit-pelit kau. Nanti gak masuk surga loh. Ya kasih tahu, kita perlu saling mengingatkan. Ya kadang-kadang orang pelit, saudara. Maaf, kau kaya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah nilai dari merek yang kau pakai.
Tapi Tuhan lihat takaran hatimu memberi. Itu yang Tuhan nilai. Ya. Seperti ada tertulis ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Nah, ayat 10 ini yang menjadi pegangan saya. Kenapa saya kemarin ketemu teman saya, dia pengusaha di Makassar. Pengusaha yang diberkati, dia punya belasan supermarket, saudara. Dia punya hotel beberapa, dia punya resort. Tapi dia memberkati kurang lebih 5.000 hamba Tuhan setiap bulan. Saya dan suami banyak belajar dari dia. Kemarin kami ketemu di Surabaya, kami makan sama-sama, pembahasan kami itu adalah ini. Kami membahas bagaimana hidup menjadi berkat. Dia cerita sama temannya pengusaha gini, dia bilang, tapi saya bukan mau puji-puji Bu Debbie sama Pak Daniel, saya salut sama dua hamba Tuhan ini. Mereka tuh kalau menabur itu tidak tanggung-tanggung, mereka berani nabur itu ratusan juta berani. Dia bilang, karena saya pelayanan ke daerah, orang-orang kasih tunjuk foto pendeta di pedalaman, ini loh gereja saya yang bangunkan Bu Debbie. Saya bilang, Pak, semua kemuliaan untuk Tuhan, karena kami merasa itu Tuhan yang kasih. Lalu temannya pengusaha satu tanya begini, kan saya bilang, kita harus sadar di hidup ini, kami sambil makan share. Kita harus sadar di hidup ini, ketika kita terima berkat, itu ada benih, ada roti. Kalau roti silakan dimakan, tapi kalau benih itu tabur lagi. Lalu satu orang pengusaha tanya sama saya, terus Bu, bagaimana kita ngerti itu benih? Seberapa banyak? Saya bilang kita kembali ke Alkitab dulu. Keluarkan dulu 10% yang kau dapat. Kenapa? Karena 10% itu sebenarnya Tuhan cuma suruh kita latihan. Agar kita tidak pelit. Kalau 10% saja kau nggak bisa keluarkan, maka kau sudah gagal untuk memenuhi firman Tuhan. Keluarkan itu, nanti kau berdoa, Tuhan ini 10% ini saya harus taburnya kemana? Kalau 10% kau tidak bisa kasih, yaudah, nggak mungkin Tuhan kau bisa menabur lebih banyak dengan hati yang penuh sukacita, tuh tidak mungkin. Tapi orang Kristen terima berkat, dimakan semua, roti dimakan, benih dimakan, makanya bengkak perutnya, sakit perut kau. Muntabir. Terus kita berharap akan menuai banyak, padahal kita nggak pernah. Ingat saudara, keturunan orang benar itu dipelihara Tuhan, anak cucunya nggak akan meminta-minta. Kita melakukan ini bukan cuma untuk kita hari ini, tapi anak cucu kita terima impartasi yang dari Tuhan. Jangan pelit. Lalu saudara, dia tanya sama saya, Bu, kenapa ibu bisa? Jadi ini semua pengusaha, ya. Tapi teman saya ini cerita, ini loh, ya saya nggak mau pendeta itu dikecilkan di mata pengusaha. Karena orang pikir kalau pendeta itu datang deketi pengusaha, deketi pejabat tuh pasti mau minta duit. Sorry ya, itu pendeta yang tidak percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, maaf saudara, ada sesuatu nilai yang bisa dipelajari dari hidup kita, amin. Terutama dalam hal uang. Ya, dalam hal uang, dalam hal menabur. Orang kalau nggak jujur dalam hal uang, itu udah rusak semuanya, saudara. Ya, kalau kita bisa dipercaya dalam hal uang, maka karena itu Yesus mensejajarkan dirinya dengan mamon. Kalau kita nggak bisa setia dalam perkara mamon, maka dalam segala hal itu. Lalu saya bersyukur di situ teman saya bilang, ya, kamu itu pengusaha-pengusaha belajar loh. Kita nih malu loh. Bu Debbie ini hamba Tuhan loh. Tapi menaburnya lebih gila daripada pengusaha. Bukan saya ngomong, dia ngomong. Lalu saya cuma bilang, kenapa? Karena saya pegang ayat ini, ayat 10 baca bersama saudara. Ini yang saya pegang sampai saya berani nabur. Ini yang saya pegang ayat nih, baca ayat 10, 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jangan percaya hanya dilipat gandakan, orang datang tipu-tipu. Hoi, uang. Setor uangmu ke sini nanti dilipat gandakan. No, ini Tuhan bilang, Tuhan yang sanggup, dia yang kasih benihnya, dia yang lipat gandakan. Wow, enggak saudara? Ayo praktikkan itu.
Mulai punya hati yang rela untuk memberi, untuk menabur. Kalau dalam hal 10% aja engkau nggak bisa. Padahal 100% hidup kita ini dari Tuhan. Bahkan nafas yang kita hirup juga dari Tuhan. Allah yang menyedia ini yang saya pegang, saya bilang sama mereka, saya terlalu percaya firman ini. Ayo hidupi firman itu, lakukan firman itu, supaya firman itu bekerja dalam hidup kita. Genapi firman Tuhan, saudara. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ingat, ada benih, ada roti. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Motivasi kita memberi bukan supaya diberkati, justru karena kita sudah diberkati, makanya kita memberi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat itu bukan hanya kekayaan, anak-anakmu sehat itu berkat Tuhan. Coba bayangkan kalau anak kita sakit, kena saraf, berobat 1 kali suntik 100 juta. Ya, saudara, kita berdoa yuk. Sungguh-sungguh supaya hidup ini, di ayat 11 dikatakan, dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kalau kita ini menabur, maka orang itu akan melihat kita, ayo jangan cuma minta mujizat, tapi jadilah pembuat mujizat. Amin. Waktu kau menabur dan orang bilang, wow, dia itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dia menjadi mujizat bagi hidupku. Saya percaya saudara, saya nggak akan panjang lebar, karena hari-hari ini kita terus bekerja, terus kita giat di dalam Tuhan, dan ya apapun yang Tuhan suruh kita lakukan, dan ya rasanya saya tuh kurang terus gitu loh. Tuhan, apa yang mau saya buat sebelum dunia ini berakhir? Sebelum kita ini dipanggil Tuhan, apa Tuhan yang mau Tuhan taruh di hatiku? Taruh lagi Tuhan. Saya mau kerjakan itu. Ya. Dan kalau kita setia, saudara, nggak hitung-hitungan dengan uang. Alkitab yang bilang Tuhan yang akan melipat gandakan. Saya cuma mau bilang, kita datang ke dunia ini nggak bawa apapun. Saya undang para imam musik maju. Kita akan naikkan pujian hati hamba. Ku tak membawa apapun juga Tuhan. Bahkan kami akan tinggalkan semua satu saat ketika kami mati. Cuma satu hal yang kami minta, beri kami hati hamba yang taat kepada firman Tuhan. Yang mau melakukan firman-Mu. Dalam segala hal kami mau taat kepada Tuhan. Supaya satu saat ketika kami dipanggil Tuhan, tidak ada penyesalan Tuhan. Kami mau berkenan sama Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Datang pada Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, kami tahu Tuhan, hidup ini hanya anugerah. Ku tak membawa apapun juga saat aku datang ke dunia ini. Bahkan satu saat kami akan tinggalkan semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau belajar menaruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam segala keadaan, berlimpah ataupun kurang, saat kami kuat ataupun saat kami lemah hari-hari ini,
Biar Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau ambil alih waktu kami berserah kepada Tuhan, waktu kami percaya kepada Tuhan, waktu kami berkata sekali Yesus, kami tetap mengasihi Yesus. Itu komitmen di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Sampai kapanpun juga kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Dijawab atau belum dijawab, kami mau tetap percaya. Dan inilah ungkapan hati kami. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara, baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara.
Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini dia cuma mau engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus.